Pepsodent dan Halodoc telah bekerja sama untuk menyediakan layanan konsultasi dokter gigi secara online yang gratis dan dapat dijangkau oleh 200.000 orang. Kerjasama ini bertujuan untuk membantu masyarakat menghindari swamedikasi yang berisiko bagi kesehatan gigi. Selama lebih dari 90 tahun, Pepsodent telah dipercaya oleh jutaan keluarga Indonesia sebagai merek perawatan gigi dan mulut yang dapat menjaga senyum sehat. Melalui layanan konsultasi kesehatan gigi secara langsung dan online, kami berkomitmen untuk memberikan upaya berkelanjutan dalam menjaga kesehatan gigi masyarakat. Kami percaya bahwa layanan ini sangat penting mengingat rendahnya akses dan kesadaran untuk rutin berkonsultasi ke dokter gigi, yang salah satunya disebabkan oleh tindakan beresiko seperti swamedikasi, kata Distia Tarworo Endri, Head of Marketing Oral Care dan Professional Marketing Unilever Indonesia. Swamedikasi adalah proses pengobatan yang dilakukan sendiri tanpa pengawasan tenaga medis, yang dilakukan oleh 84,23% masyarakat. Menurut Survei Kesehatan Indonesia 2023, 25% masyarakat juga melakukan swamedikasi kesehatan gigi, yang menjadi salah satu alasan mengapa 92% masyarakat tidak memeriksakan diri ke dokter gigi selama 1 tahun terakhir. Keterbatasan akses layanan kesehatan gigi, keterbatasan finansial, dan rasa enggan untuk berobat langsung, serta kemudahan mendapatkan obat, termasuk antibiotika yang dianggap sebagai solusi instan, menjadi faktor utama dalam melakukan swamedikasi. Padahal, setiap masalah gigi dan mulut membutuhkan penanganan khusus dari dokter gigi, ujar jelas dokter gigi Ratu Mira Afifa. Resiko swamedikasi bagi kesehatan gigi dan mulut antara lain adalah kesalahan atau keterlambatan diagnosis yang dapat memperburuk kondisi, peningkatan resistensi antibiotika, dan disfungsi ginjal yang dapat berakibat fatal. Sebagai solusi, Pepsodent telah meluncurkan layanan konsultasi gigi dan mulut online Tanya Dokter Gigi by Pepsodent. Selama masa pandemi, layanan ini dapat diakses melalui QR Code di kemasan Pepsodent pencegah gigi berlubang dan telah menjangkau 143.756 orang. Kini, Pepsodent bekerja sama dengan Halodoc, sebuah ekosistem layanan kesehatan digital untuk menyediakan layanan konsultasi dan pramedikasi masalah gigi dan mulut yang kredibel, mudah diakses, dan efisien. Halodoc memiliki misi besar untuk menyederhanakan akses layanan kesehatan di Indonesia, dan kami senang dapat bekerja sama dengan para dokter yang memiliki fokus yang sama. Bersama Pepsodent, kami mendukung pentingnya layanan kesehatan gigi dan mulut dengan menyediakan konsultasi online gratis dengan dokter gigi berlisensi dan terpercaya, terutama bisa diakses kapan saja dan di mana saja, ungkap Timothy Raditya, Produk Marketing Lead Halodoc. Layanan konsultasi gigi online ini dapat diakses dengan mudah melalui QR Code yang tertera di seluruh kemasan produk Pepsodent Complete 8, Pepsodent Sensitive Expert, dan Pepsodent Kids. Pengguna juga akan mendapatkan voucher potongan harga hingga 25.000 untuk berkonsultasi gratis di aplikasi Halodoc. Psikolog Universitas Gadjah Mada Novi Pospita Chandra, SPSI, MSI, PhD, dan psikolog lulusan Universitas Indonesia Rahmatika Septina Hairun Nisa, MPSI, membagikan kiat bagi orang tua dalam mengedukasi anak agar terhindar dari pelecehan seksual. Anak-anak dapat belajar dari contoh yang ditunjukkan oleh orang dewasa di sekitarnya. Oleh karena itu, orang tua, terutama ayah, harus memberikan contoh yang baik dalam menghormati orang lain.
baik sesama jenis maupun lawan jenis, ungkap Novi saat dihubungi redaksi duniadiet.com via pesan teks Jumat. Selain memberikan contoh yang baik, Novi menekankan bahwa orang tua juga perlu berdialog dengan anak untuk membangun pemikiran kritis dan mempertanggungjawabkan sikap mereka. Ia juga menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada anak mengenai pentingnya menjaga tubuh mereka agar terhindar dari pelecehan seksual. Dialog adalah metode pembelajaran terbaik untuk anak-anak, apalagi jika mereka diajarkan untuk berliterasi dan memiliki banyak referensi mengenai pentingnya menjaga tubuh agar terhindar dari pelecehan, tambah Novi. Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, perlu diajarkan untuk mengenali dan menghargai tubuh mereka sendiri, serta memahami dampak jangka panjang jika tidak menghargai orang lain. Lanjutnya. Sementara itu, psikolog dari Sekolah Biang Lala Bandung, Rahmatika, mengatakan bahwa orang tua perlu membangun hubungan yang positif dengan anak. Selain mendengarkan, memahami, dan memenuhi kebutuhan anak, orang tua juga perlu memberikan aturan dan batasan yang harus diikuti oleh anak agar mereka tidak melanggar batas yang telah ditetapkan. Penanaman nilai-nilai yang berlaku dalam keluarga, budaya, dan agama sejak dini sangat penting bagi anak. Orang tua perlu mencontohkan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, tambahnya. Rahmatika juga menekankan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk mengedukasi anak agar terhindar dari pelecehan seksual. Salah satunya adalah dengan memberi pemahaman mengenai pentingnya menjaga tubuh masing-masing. Ajarkan anak mengenai nama dan fungsi dari setiap bagian tubuhnya sehingga mereka dapat memahami pentingnya menjaga tubuh serta beritahukan bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jelas Rahmatika. Selain itu, orang tua juga harus memberitahu anak mengenai situasi-situasi yang memungkinkan orang lain untuk menyentuh tubuh mereka, seperti saat diperiksa oleh dokter atau saat orang tua membersihkan alat kelamin anak setelah buang air karena usia mereka yang masih kecil. Namun, ajarkan anak untuk menolak atau memberikan izin jika ada bagian tubuhnya yang ingin dilihat atau disentuh oleh orang lain, tambah Rahmatika. Dia juga menyarankan agar sejak kecil orang tua tidak memaksa anak untuk membalas pelukan atau dicium oleh orang lain, meskipun itu anggota keluarga, jika anak tidak merasa nyaman atau tidak mau. Lebih lanjut, Rahmatika menekankan pentingnya untuk tidak menganggap pembahasan mengenai seksualitas sebagai hal yang tabu atau menyeramkan. Ketika anak mulai penasaran mengenai topik seksualitas, orang tua dapat meresponnya dengan tenang. Berikan penjelasan secara bertahap dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak, tuturnya. Orang tua juga dapat mencari informasi mengenai seksualitas bersama anak, seperti dengan pergi ke psikolog atau dokter bersama-sama, menonton video edukasi, dan lainnya. Yang tidak kalah penting, ajarkan anak bahwa mereka sangat berharga sehingga mereka dapat membangun rasa percaya diri yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif dari lingkungan sekitarnya. Tutup Rahmatika.